Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Artaria Mailan, NIM 21010200034 dari kelas 5A1 Akuntansi. Di sini saya akan memaparkan tugas video tentang analisis dan perancangan sistem informasi. Silakan ditonton. Untuk pengertian analisis dan perancangan, analisis adalah proses pemecahan masalah atau evaluasi yang dilakukan untuk memahami suatu situasi dengan tujuan untuk mengidentifikasi elemen-elemen terlibat dalam situasi ataupun fenomena. Analisis dalam konteks APSI merujuk pada proses pengambilan dan evaluasi informasi untuk memahami kebutuhan bisnis dan memodelkan proses bisnis yang terkait dengan pengembangan sistem informasi. Dengan pengertian perancangan adalah proses yang melibatkan perancangan dan pembuatan sebuah rencana atau model yang terstruktur, terukur, dan detail dengan bertujuan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Perencanaan pada konteks APSI adalah pengembangan rencana dari sistem informasi yang dibangun untuk dilakukan setelah tahap kebutuhan analisis. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kamus data dan struktur data. Pengertian dari kamus data. Kamus data merupakan katalog fakta tentang data dan kebutuhan informasi dari suatu sistem informasi. Kamus data juga digunakan untuk dokumentasi dan mengurangi redundansi. Kegunaan lain dari kamus data antara lain yang pertama, memvalidasi diagram aliran data dalam hal kelengkapan dan keakuratan. Kedua, menyediakan suatu titik awal untuk mengembangkan layar dan laporan-laporan. Ketiga, menentukan muatan data yang disimpan dalam file-file. Dan yang terakhir, keempat, mengembangkan logika untuk proses-proses diagram aliran data. Kapan kamus data digunakan? Kamus data digunakan sangat membantu analisis sistem dalam mendefinisikan data yang mengalir dalam suatu sistem, sehingga pendefinisian data itu dapat dilakukan dengan lengkap dan terstruktur. Pembentukan kamus data dilaksanakan dalam tahap analisis dan perancangan suatu sistem. Kamus data digunakan untuk yang pertama, merancang output, merancang laporan-laporan, merancang database. Kamus data dibuat berdasarkan arus data yang ada di DFD. Arus data DFD sifatnya global, hanya ditunjukkan nama arus datanya saja. Seperti contoh yang samping, ada pengiriman, lalu ke faktur, lalu membuat faktur penjualan, lalu kita ke gudang atau tembusan permintaan persediaan. Karena kamus data didasarkan pada aliran data DFD, maka nama dari data juga harus dicatat di kamus data. Nama data contohnya tadi tembusan apa tadi? Alias atau nama lain dari data dapat ditulis jika ada nama orang lain. Alias perlu ditulis karena ada data yang sangat penting atau memiliki nama yang berbeda untuk atau orang atau departemen satu dengan yang lain. Bentuk data. Bentuk arus data yang dapat berupa seperti dokumen dasar atau formulir, dokumen cetakan komputer, laporan tercetak, tampilan di layar, variabel, parameter tetap atau field. Contohnya bentuk data, dokumen arus data. Aliran data menunjukkan dari mana arus data dan kemana data akan menuju. Informasi ini harus dicatat di KD sehingga Anda dapat dengan mudah mencatat arus data di DAD atau diagram arus data. Contohnya arus data 1.4 gudang, proses 1.4 bagian pengiriman. Penjelasan. Untuk lebih memperjelas bagi tentang makna dari arus data yang dicatat di KD, maka penjelasan dapat diisi dengan deskripsi dari aliran data. Contohnya, tembusan dari faktur penjualan untuk meminta barang dari gudang. Periode. Periode ini menunjukkan kapan ketika aliran data ini digunakan. Periode harus tetap di KD karena dapat digunakan untuk mengidentifikasikan satu, kapan input data harus dimasukkan ke dalam umum. Kedua, kapan proses program harus dilakukan dan kapan laporan harus dihasilkan. Contohnya periode setiap kali penjualan. Untuk volume perlu dicatat di KD adalah tentang volume rata-rata dan volume penjual akhir.
aliran. Contohnya volume rata-rata per hari atau per 100 hari transaksi, atau puncak per 150 hari, 150 per hari transaksi per data. Struktur data menunjukkan aliran data yang tercatat di KD terdiri dari data dan item-itemnya. Contohnya kode konsumen, nama konsumen, nomor faktur, dan tanggalnya. Contoh kamus data. Di sini kita dapat lihat contoh dari kamus data. Contoh dari faktur order PT XYZ ini berada di Jalan Budi Utomo nomor X Ponorogo, nomor faktur XX10-Z, tanggal 1 bulan 11 tahun 2020. Di sini ada tertera lengkap ya, harganya, kodenya, nama barangnya apa saja yang mereka mau order ke kita. Terus juga banyaknya itemnya per item itu berapa. Definisi. Struktur data terdiri dari elemen-elemen data yang disebut dengan item data. Sehingga secara prinsip struktur data ini dapat digunakan dengan menyebutkan nama dari item-item datanya. Nama dari item data saja yang dicatat di KD tidaklah cukup. Masih diperlukan informasi lainnya dari struktur data tersebut, seperti informasi apakah item data tersebut pasti atau hanyalah bersifat sementara. Untuk informasi-informasi tambahan dari struktur data dibentukkan notasi sebagai berikut. Sama dengan itu terbentuk dari atau terdiri atau sama, tambah itu n, buka kurung 2 itu salah satu dari atau memilih salah satu, garis itu sama dengan simbol, m, buka kurung m itu literasi mulai minimum, lalu buka kurung optimal atau dapat ada dan tidak ada untuk bintang keterangan. Dari contoh kamus yang tadi atas diperlukan penggunaan notasi kode konsumen, nama konsumen, alamat, dan grosir pengecer.